Halo, selamat malam. Balik lagi di channel gua di RMVL. Kali ini kita nggak urusan sama motor atau apa. Gue kali ini mau membagikan bagaimana cara untuk membuat file setup.exe di aplikasi Microsoft Visual Studio, khususnya yang 2019. Ini gue dapet semacam inspirasinya karena kemarin itu di akhir bulan Januari gue ada ujian akhir semester, bikin ya samalah kayak kayak apa yang mau gue contohin di video kali ini. Silahkan simak bagi kalian yang tentunya pasti bakal ada urusannya sama step-step ini, soalnya katanya nonton video ini sih. Pertama kita buka Visual Studio kita yang 2019 ya, soalnya gue pernah sebelumnya gue pakai yang 2015, cuman ada sedikit kendala, yaitu nggak bisa buat tabel. Nanti gue ceritain. Kita buat new project, tunggu. Ini kita cari Windows Forms App, yaitu .NET Framework. Oke, namanya itu kita bikin buat agenda VTB, video VYB, video YouTube. Habis itu kita create, tunggu lagi. Buset, bentar, kagak dong. Emang di gua suka kayak gitu. Aduh, lisensi gua mau habis lagi. Ntar nyari kerekan lah. Kita nggak usah buat label, text box atau button sebelumnya. Kita langsung ke Solution Explorer. Di bagian projectnya, di sini di nama projectnya klik kanan, lalu di bagian add pilih new item. Nah, di sini kita pilih data, service based database. Ini kita buat pakai local database, karena kalau pakai database dari MySQL SAM itu agak ribet. Gue nggak tahu caranya juga sih. Oke, jadi ini agenda VYB. Di sini tambahin DB aja. Oke, kita tunggu. Ini gue masih loading. Sebenarnya tergantung spek sih. Berhubung spek laptop gua agak mendekati keripik, bukan kentang lagi ya. Nah, di sini nih, ini database nya udah jadi. Kita klik kanan dulu, kita refresh. Oke, udah kecentang ya. Bukan kecentang sih, pokoknya hijau-hijau gitu loh. Nah, kalau pak gue sebelumnya seperti yang gue ceritain tadi, gue sebelumnya pakai yang Visual Studio 2015. Itu di sini nih, kita klik kanan di bagian tabel. Itu nggak ada add new tabel ataupun add new query, ada nggak ya? Pokoknya nggak ada ini dah, nggak ada add new tabel, jadi nggak bisa bikin tabel. Gue udah tanya-tanya gue googling, terus tanya di grup, beberapa grup, termasuk grup Facebook, grup WhatsApp, itu nihil. Akhirnya gue pakai Visual Studio 2019. Dan memang yang direkomendasiin 2019 sih. Kita pilih add new tabel ya, kita bikin tabel baru. Kita tunggu juga. Sudah wisuda gua. Tempat dulu bos. Nah, ini kita tinggal bikin filenya. Ini buat ID-nya, kalau gua sih kemarin juga, dan ajarannya dosen gue, ID-nya itu di ini aja dipakai, nggak usah dibuang. Jadi buat apa namanya, buat primary key-nya.
Nah kita filenya dibuat dulu, itu kita bikin agenda ya tadi. Agenda datanya, tipe datanya varchar tentunya, varchar 50. Allow null enggak boleh null. Di sini kalian bisa set, bisa boleh null, boleh diisi kosong atau tidak. Kalau gue enggak ya, ntar ada yang file yang bakal gue bolehin kosong. Di sini catatan buat note, misalnya pas agendanya ada code address apa dan sebagainya. Sini yang gue set null cuman catatan doang, biasanya enggak. Kita sebelum dibikin tabelnya, kita ubah namanya dulu. Namanya di sini ya, habis DP ini sini namanya, nama tabelnya tabel agenda video YouTube VYB apa bukan ya tadi ujungnya, bodoh lah. Terus kita klik update untuk membuat tabel. Kita tunggu ya, motor. Terus di sini update database, diklik aja, bodoh amat. Setelah itu ini udah kebuat. Di sini di data source kita pilih add new data source, lalu database, next, dataset, next, oke, next, pilih next. Di sini kita pilih di tables, kita expand, kita pilih nama tabelnya, kita centang, lalu klik finish. Lagi dan lagi, nunggu lagi. Oh enggak, udah jadi, cepet tumben. Nah tadi kenapa enggak bikin label, text box, bottom, itu dari sini kita ngambilnya bos. Jadi ini kan nama filenya. Nah di sini kalian bisa milih mau ditampilkan sebagai apa, label, link label, gue milih apa sebagai text box. Nah terus untuk ininya tinggal seret seperti ini. Ya cuman itu nggak bakal kita pakai, kita buat ntar primary key-nya itu ntar dibuat auto increment, jadi user nggak usah repot-repot ngisi ID. Sebenarnya itu ini udah otomatis ke isi ya, sebagai mau ditampilkan sebagai apa, biar lebih enaknya aja gitu, sama-sama enak lah. Sebenarnya untuk catatan kan kalau misalnya dibuat panjang gini agak ini ya, agak wagu agak kurang enak lah. Jadi gua bikin ke bawah dia modelnya, dicentang multiline. Kalau mau bikin ke bawah tinggal ini diklik kiri, terus centang multiline jadi ke bawah. Nah terus kalau buat apakah kita perlu tombol button ya, apa kita perlu button? Enggak. Ntar di sini udah ada ini di sini ada tambah, ada hapus, ada simpan. Nah untuk view-nya, nge-view isi data dalam tabelnya itu dari sini nih, dari nama tabelnya dipilihnya kan date grid view, kita tarik ke bawah. Nah ini dia bosku. Jadi bosku itu bos nggak perlu repot-repot bos, pokoknya tinggal isi udah ke input, udah bisa dilihat. Nah seperti ini udah jadi nih, cuman masalahnya nggak bisa langsung dijalanin. Kalau langsung dijalanin errornya jadi kayak gini. Kita coba jalanin ya, semua udah gue bilang tadi error ya, hitung-hitung buat tambah durasi video aja. Kalau misalnya kalian merasa terbantu, tinggal di like, subscribe,
subscribe sih terserah ya, di komen aja agendanya kopdar. Lokasi KFC. Oh iya, sorry, salah. Sebelumnya kalau mau input dibikinnya dulu new. Agendanya kopdar. Lokasi KFC, tanggalnya Sunmori lah bosku. Catatan jangan jajan banyak, bensin mepet. Kita save ya. Nah, error. Kenapa bisa error bos? Soalnya vault ID primary key-nya itu kan enggak stop dulu, enggak auto increment, jadi harus diinput, sedangkan di sini enggak ada buat inputnya. Lagian kalau dikasih juga kan kurang apa sih namanya, kurang bagus. Nah, lalu bagaimana? Jadi kita ke data source, lalu di klik kanan, kita edit dataset with designer. Ini kita blok bagian ID, lalu ke properties. Nah, di sini auto incrementnya sebelumnya false, kita ubah ke true. Di sini -1 kita ubah ke 1, jadi setiap penginputan data baru bertambah 1 di vault ID nya. Nah, gini kan enak nih ya, enggak ya dong. Coba kita input sekali lagi. Oke, kita running. Agendanya, pilih add new buat nambahin tuh. Ini udah otomatis karena tadi auto increment. Udah. Sunmori, ini bedanya kalau tadi jangan jajan, sekarang jajannya dikit aja. Kita save. Belum mau delete, tadi ini buat nambah, ini buat save, lalu buat delete tinggal kita blok, kita delete. Sekarang tinggal membuat data file setupnya. Aplikasinya udah jadi nih mentaannya. Oke, jadi untuk buat filenya, kita ke solution folder. Kita tadi kan agendanya, nama projectnya, kita ke solusinya, klik kanan, pilih add, pilih sebelumnya ke from, terus bentar, bukan from, sebelumnya ini dulu nih, bin debug. Kita copy dulu alamatnya karena pastinya bakal butuh, bukan pastinya, karena nanti bakal butuh. Lalu ini klik kanan, add new project. Sini kita cari setup project. Kalau misalnya di kalian nggak ada, kalian bisa download di bagian sini, install more tools and features, atau bisa download dari browser, tinggal langsung install. Projectnya kita buat set up agenda video YouTube. Next, create. Bebas tinggal pilih. Nah,
di sini kita add. Nah di sini kita klik kanan, pilih add, pilih file. Kita copy, kita paste alamat yang tadi kita copy. Oke, kita butuh ini 4 ini, bukan ini tadi, sorry. Kita pilih open. Oh ya, kita bisa tambahin apa sih namanya, icon. Kita tambahin icon, kita add terus file, lalu kita cari iconnya. Ini dia gambarnya, harus bereksistensi.icon ya, soalnya buat icon. Kalian bisa convert gambar yang mau dijadiin icon di, ya banyak lah website converter ke gambar JPG, PNG ke icon gitu. Nah ini kita buat shortcut dulu nih actionnya. Kita buat, terus kita cut, pindahin ke user desktop, paste, terus di user program menu kita add folder. Lalu kita, oh iya belum buat lagi, sorry, kita buat lagi shortcutnya. Tadi namanya apa ya, 01. Kita cut, kita pindahin, kita paste. Kalau di user desktop ini nantinya muncul di sini bosku. Nah untuk di user program menu ini nanti munculnya di sini kayak gini nih, kayak Ubisoft. Nah di sini nanti foldernya itu ini agenda by bla 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 bla, sorry. Jadi di sini agenda, di shortcutnya kita properties. Nah di sini icon, browse, kita pilih application folder yang tadi nyimpen. Oke. Di sini juga properti icon. Oke bosku. Application kayak tadi sama. Oke, jadi udah di ini. Oke, jadi udah aplikasinya udah aplikasi shortcut udah dikasih ini, kasih icon. Lalu ke solution explorer, di setup projectnya klik kanan, jangan diklik kanan, sorry. Tinggal di klik terus properties. Nah di sini kalian bisa ubah deskripsi ataupun authornya, pencipta aplikasinya. Deskripsinya product name, titelnya apa, tanya sih sama aja, version. Jadi di sini kalian bisa ya gini lah, mengukuhkan author atau penciptanya. Oke, jadi tadi udah ini udah ngubah deskripsinya, nama-nama author, icon udah. Terus di klik kanan, kita pilih properties, kita pilih prerequisites. Jadi kalian bisa
mengatur request komputer yang mau diinstal aplikasi. Kalian harus punya framework berapa. Kalau gue di sini pilih 4.72 4.7.2. Ini udah 2. Kita pilih oke. Kita pilih apply, pilih oke. Terus kita pilih reboot. Di klik kanan pilih reboot. Reboot sukses. Oh iya, kalau sebenarnya ada satu step lagi, dimana ntar ini di close, terus buka CMD, ntar tinggal ngetik script rec gitulah. Cuman di gua enggak, ntar gua kasih tahu kudu ngetik apa di kolom komentar ntar gua pin di CMD, kalian harus ngetik apa. Pokoknya setelah proses tadi ya, buka CMD terus ketik itu. Karena gue udah, jadi gue nggak perlu lagi. Nah ini udah jadi nih. Terus ke ininya, ke apa namanya, gue lupa lagi. Ke folder instalasinya. Buat instalasinya itu di setup agenda, klik kanan, terus open folder in file as folder, di debug. Ini dia bosku, kita coba install. Oke, bye. Oke, everyone, next. Close. Kita cek. Ini dia bos, kita cek di setar agenda by dear MVL. Ini dia bosku, kita coba jalankan. Saik. Tapi masih ada bekas-bekas yang tadi nih, kita bersihin dulu. Kita input baru. Ini 2 karena tadi udah ada bekasnya ya. Kopdar lagi karena yang di MACD tanggal 21 juga. Kita save, kita tambah jadi 4. Iya. Ini 4 karena tadi ada ini ya, sedikit kendala. Mungkin di pas ketik CMD tadi gue kira udah nggak perlu pakai lagi, ternyata kudu perlu. Ini untuk hapusnya biasa, tinggal gini. Oke, thank you. Mohon maaf. Oh iya, bentar. Di properti sini kalian bisa otak-atik manufacturing, deskripsinya apa, kalian bisa otak-atik sendiri, lebih enak gitu. Oke, terima kasih udah menonton video gue kali ini, walaupun sederhana ya. Emang gue nggak jago-jago amat sih, cuman gue mau berbagi ilmu. Subscribe kalau kalian mau, like kalau suka, komentar, entah lu mau protes, mau apa, kritik, yang penting kalau lu mau ngebully, subscribe aja dulu. Soalnya kalau nggak dislike ya, soalnya kalau ngebully nggak ngapa-ngapain itu kurang. Kalau ngebully cuman komentar itu gimana, yang gimana juga sih. Pokoknya ya, terima kasih lah. Like, share, subscribe kalau kalian suka. Dislike aja, gue nggak ini dislike. Kalau kalian kurang suka konten-konten gue, mohon maaf. Komen, saran, kritik, ataupun gimananya. Terima kasih.
udah banjir balik lagi, pokoknya makasih lah ya, bye.